Ayo El, bobo lagi ya. Bujuk Big Mina seraya membawa Elkan masuk ke dalam apartemennya. Juno yang masih berdiri di tempatnya nampak terpaku saat melihat wajah Elkan yang begitu mirip dengan Edgar. Apa Tuan Edgar pernah berhubungan sebelumnya dengan Dena? Bagaimana bisa anak itu sangat mirip dengannya? Keesokan paginya. Argah. Bu. Pagi itu terdengar teriakan suara seorang wanita dan disertai sebuah dentuman khas suara sesuatu yang jatuh. Apa yang Bapak lakukan di kamar saya? Teriak Dena saat melihat dirinya tidur satu ranjang dengan seorang pria, bahkan mereka juga berpelukan. Edgar yang ditendang Dena hingga terjatuh di lantai, nampak berdiri memegangi pinggangnya yang terasa sakit. Astaga Dena, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir ini kamar siapa? Tukas Edgar. Dena nampak mengedarkan pandangan, menyadari bukan kamarnya, ia langsung menarik selimutnya untuk menutup tubuhnya. Kenapa saya bisa di sini? Tanyanya bingung. Pikir sendiri. Sahut Edgar. Ia yang masih mengantuk langsung merebahkan tubuhnya kembali di samping Dena hingga membuat wanita itu beringsut menjauh. Dena berpikir keras, namun masih saja tidak ingat apa-apa. Edgar yang sedang tidur nampak melirik Dena yang masih kelihatan bingung, seketika senyumnya mengembang. Jika seperti itu Dena terlihat sangat polos, berbeda jauh dengan sikapnya yang selalu sok kuat. Saya tidak ingat, awas saja kalau Bapak mengambil kesempatan saat saya mabuk. Tuding Dena seraya melepaskan selimut yang membalut tubuhnya, nampak raut kelegaan saat melihat pakaiannya masih lengkap menutupi tubuhnya. Kesempatan apa? Bukannya kamu yang sudah mengambil kesempatan itu? Cibir Edgar dengan tersenyum miring. Bapak jangan menuduh sembarangan. Sungut Dena tak terima. Edgar yang merasa gemas langsung bangkit dari tidurnya. Siapa yang menuduh? Apa kamu tidak ingat 2 tahun yang lalu sudah mengambil kesempatan itu? Cibirnya yang langsung membuat Dena gelagapan. Apa maksud Bapak? Saya tidak mengerti. Tukas Dena seraya membuang wajahnya ke sembarang arah. Edgar semakin gemas untuk menggoda wanita itu, dengan perlahan ia mendekati Dena yang sudah beringsut ke tepi ranjang. Beneran kamu tidak mengerti, Edgar langsung mengungkung Dena sebelum wanita itu berhasil turun dari ranjangnya. Bapak apa-apaan sih? Iya saya tidak tahu dan tidak mengerti Bapak ngomong apa. Sahut Dena menghindar, di saat seperti ini ia ingin sekali mendadak amnesia. Saya tanya sekali lagi beneran kamu tidak ingat? Tegas Edgar, tatapannya lekat ke arah Dena. Saya tidak ingat. Dena membuang wajahnya yang sudah bersemu merah, untuk pertama kalinya ia tidak berani menatap lawan bicaranya. Edgar tersenyum geli saat melihat Dena yang salah tingkah seperti itu. Baiklah akan saya ingatkan. Sahutnya. 2 tahun yang lalu kamu sudah memperkosa saya, mengambil sesuatu yang berharga dari diri saya dan kamu juga sudah merendahkan saya karena waktu itu kamu meninggalkan uang 100 juta. Kamu pikir saya jual diri, hah? Lanjut Edgar lagi. Mampus. Dena nampak menelan ludahnya sendiri, bagaimana mungkin ia melupakan peristiwa itu? Bahkan karena peristiwa itu ia mempunyai seorang bayi lucu. Saya bisa menuntutmu kalau saya mau. Lanjut Edgar lagi dengan nada mengancam. Dena langsung mati kutu, ia tidak mempunyai alasan lagi untuk mengelak. Ayo otak, berpikirlah. Nggak banget kan masuk penjara gara-gara perkosa bos sendiri. Kan waktu itu saya sedang mabuk pak, jadi mana bisa saya mengingatnya. Mungkin waktu itu saya melakukannya di luar kesadaran saya. Elak Dena. Wow di luar kesadaran tapi bisa seliar itu? Saya jadi penasaran bagaimana kalau sedang sadar seperti sekarang apa lebih liar lagi? Ejek Edgar seraya mendekatkan wajahnya hingga Dena bisa merasakan napas hangat laki-laki itu menyapu wajahnya. Bapak mau ngapain? Tentu saja minta pertanggungjawaban. Lirih Edgar. Pertanggungjawaban seperti apa pak? Kan saya sudah membayar Anda waktu itu. Mohon Dena. CK, 100 juta itu. Kamu sengaja mau merendahkan saya? Kesal Edgar.
Ia langsung beranjak dari atas tubuh Dena kemudian membuka laci nakasnya, lalu ia mengambil uang yang diberikan oleh wanita itu dulu yang masih bersegel bank. Ini ku kembalikan uangmu, itu sangat-sangat kurang dan lebih baik kamu membayarnya dengan cara lain. Ucap Edgar lagi. Dena menelan ludahnya saat Edgar melempar uang itu ke sisi bantalnya. Membayar dengan cara lain? Jangan bilang dia minta hal yang sama. Sialan. Dena langsung beranjak dari kasur, sangat bahaya jika laki-laki itu tiba-tiba menyerangnya. Saya pasti akan membayarnya, tapi beri saya waktu. Berapa yang Bapak minta saya berjanji akan membayarnya. Mohon. Dena yang kini sudah berdiri jauh dari Edgar. Edgar nampak tersenyum miring. Kalau saya minta hal yang sama bagaimana? Bukannya itu akan impas? Ucap Edgar seraya melangkahkan kakinya ke arah Dena. Anda jangan macam-macam, Pak. Ingat sebentar lagi Anda akan bertunangan. Dena mengingatkan, ia nampak menyilangkan tangannya di depan dadanya. Saat Edgar akan mendekati Dena lagi, tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Setelah melihat siapa yang menghubungi, Edgar langsung mengangkatnya. Ya, Jun. Sahutnya saat menjawab panggilan dari Juno. Dena yang merasa aman ia langsung menyambar tasnya lalu berlari keluar kamarnya. Lebih baik dia harus segera kabur dari apartemen bosnya itu. Ingat Dena, kamu masih punya hutang sama saya. Teriak Edgar saat Dena berlalu keluar dari kamarnya. Ya Jun, baiklah kita bahas di kantor saja. Sahut Edgar, kemudian menutup panggilnya tersebut. Saat Edgar keluar dari kamarnya, ia tidak melihat keberadaan Dena di sana. Pasti wanita itu sudah pulang, pikirnya. Edgar menghela napasnya kasar, rahangnya nampak mengeras saat mengingat pembicaraannya dengan asistennya di telepon tadi. Jika itu memang benar, kalian harus membayarnya dengan mahal. Geramnya. Hari ini Dena memutuskan untuk libur bekerja, sepertinya izin sehari itu tak masalah. Ia masih belum siap bertemu Edgar lagi, laki-laki itu sepertinya serius dengan ucapannya. Dasar laki-laki gila, harusnya dia bersyukur sudah menikmati kesucianku waktu itu bukannya bersikap seperti korban begitu. Dena nampak merutuki kesalahannya dulu, namun saat mengingat Elkan ia langsung tersenyum. Paling tidak aku sudah mendapatkan Elkan baby sharkku. Dena nampak menatap Elkan yang masih tertidur pulas di ranjangnya. Bu, ada tamu di luar. Ucap Big Mina saat masuk ke dalam kamarnya. Baiklah, tolong temani Elia Big. Ucap Dena, setelah itu ia berlalu keluar kamarnya. Saat melihat Juno dari layar kamera yang ada di pintunya, Dena nampak berdecak kesal. Pagi Pak Juno. Sapa Dena saat membuka pintunya. Pagi Dena, hari ini Tuan Edgar menyuruh saya menjemputmu ke kantor. Mobilmu masih berada di bar kan? Ucap Juno. Tapi saya hari ini izin libur Pak. Tolak Dena. Tidak bisa Dena, hari ini Tuan Edgar ada meeting penting dan kamu harus hadir. Ujar Juno. Tapi Pak, Tuan Edgar berpesan, jika hari ini kamu masuk kerja maka bisa mengurangi sedikit hutangmu padanya. Sela Juno yang langsung membuat Dena tersenyum senang. Baiklah Pak, saya akan bersiap-siap dulu. Dena langsung bersemangat. Pak Juno tunggu saja di dalam. Ucapnya lagi, saking semangatnya ia melupakan peraturannya sendiri untuk tidak menerima tamu masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian Dena sudah rapi dengan setelan kerjanya, namun ia langsung terkejut saat melihat Elkan sudah berada di pangkuan Juno. Mampus, aku. Apa dia putramu? Tanya Juno saat melihat Dena baru keluar dari kamarnya. Iya Pak. Kenapa tidak mirip kamu atau ayahnya? Sarkas Juno yang langsung membuat Dena memucat. Sialan nih Pak Asisten. Masa sih Pak, mungkin mirip nenek dan kakeknya. Sahut Dena beralasan seraya mengambil Elkan dari pangkuan Juno. Papa. Teriak Elkan saat Dena mengambilnya dari Juno. Om Juno bukan papamu sayang, papa masih kerja. Oke. Dena mencium gemas pipi gembul Elkan yang membuat bayi itu terkekeh kegelian. Sekarang El di rumah sama Bibik ya, mama kerja dulu cari uang.
Ucap Dena lagi seraya menyerahkan Elkan pada Big Mina. Elkan bukan tipe bayi yang rewel, bocah kecil itu seakan mengerti keadaan ibunya. Bahkan di saat Dena tinggal seperti ini Elkan sama sekali tidak menangis. "Selamat pagi, Pak." Sapa Dena saat baru masuk ke dalam ruangan Edgar bersama dengan Juno. Edgar nampak menatap sekretarisnya itu yang selalu terlihat cantik meski tanpa make up sekalipun. "Ini sudah jam 10 siang Dena, bukan pagi lagi," tegur Edgar. "Kan tadinya saya minta izin, Pak," balas Dena. "Ceka, kamu lupa ya kalau hari ini saya ada meeting penting? Sekarang mana laporan yang saya suruh kerjakan kemarin?" ucap Edgar. "Ini Pak." Dena menyerahkan berkas di tangannya pada Edgar. "Baiklah kamu bisa keluar sekarang," perintah Edgar kemudian. "Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi." Dena langsung melangkahkan kakinya pergi, sedangkan Edgar terus menatapnya sampai wanita itu hilang di balik pintu. Setelah Dena pergi, Juno baru mendudukkan dirinya di hadapan Edgar. "Tuan, apa boleh saya bertanya?" ucap Juno membuka pembicaraan. "Sejak kapan bertanya dilarang, Juno?" sahut Edgar seraya menaikkan sebelah alisnya menatap asistennya tersebut. "Apa sebelum Dena bekerja di sini, Anda pernah bertemu wanita itu sebelumnya?" tanya Juno dengan hati-hati. Beberapa tahun yang lalu, kenapa memangnya?" sahut Edgar. "Kenal dekat, Tuan?" tanya Juno ragu-ragu, bisa saja kan wajah Elkan hanya kebetulan mirip dengan Edgar. "Tidak juga, tapi kami pernah menghabiskan malam bersama di Jerman," sahut Edgar jujur. "Apa itu berarti bayi ini milik Anda?" Juno menunjukkan foto Elkan yang sedang berada di pangkuannya. Tadi pagi saat berada di rumah Dena, Juno diam-diam mengambil potret bocah kecil itu. "Ini..." Edgar memicing, ia sepertinya pernah bertemu dengan bayi itu sebelumnya tapi lupa di mana. "Dia Elkan Bagaskara Tuan, anak dari Dena dan Tuan Arhan, bukannya wajahnya sangat mirip Anda?" ujar Juno menerangkan. Edgar nampak memperhatikan foto Elkan yang memang seperti replika dirinya. "Benarkah dia anakku, Jun?" Edgar rasanya tidak percaya, bagaimana mungkin hubungan satu malamnya dengan Dena ternyata menghasilkan seorang bayi. "Kalau waktu itu Anda tidak memakai pengaman itu bisa saja terjadi, Tuan," sahut Juno. "Dia memperkosaku, bagaimana saya memikirkan pengaman?" ucap Edgar, matanya masih menatap lekat potret Elkan. Anda tidak salah bicarakan, Tuan?" Juno nampak terkejut. "Dia memaksaku waktu itu karena mabuk," sahut Edgar jujur. "Tapi Anda menikmatinya kan?" cibir Juno. "Tentu saja, dia membawaku seperti terbang ke awan untuk pertama kalinya," sahut Edgar mengingat masa itu. "Itu namanya bukan pemerkosaan Tuan, tapi mau sama mau," cibir Juno lagi dengan kesal. Dari dulu bosnya itu memang selalu ingin benar sendiri. "Kenapa kamu yang marah? Lagi pula saya harus membuatnya merasa bersalah karena peristiwa itu, karena itu satu-satunya jalan agar Dena tidak lari. Berani sekali dia menyembunyikan anakku dariku," kesal Edgar. "Oh astaga, anakku tampan sekali kan Jun?" puji Edgar, ada perasaan senang sekaligus terharu saat melihat wajah Elkan. Ia mulai ingat pernah bertemu dengan bayi itu di sebuah supermarket waktu itu, pantas saja anak itu langsung lengket padanya. Ternyata ikatan batinnya sangat kuat. "Tapi belum tentu kan dia putra Anda, Tuan. Bisa jadi itu putranya bersama Tuan Arhan," ucap Juno ragu. "Itu tugas kamu Jun untuk membuktikannya, tapi saya yakin dia anakku," sergah Edgar. "Tentu saja Tuan, saya sudah mengambil beberapa helai rambut Elkan. Kita bisa membuktikannya dengan tes DNA. Kerja bagus, saya pasti akan memberikanmu bonus besar nanti," sahut Edgar senang. "Lalu bagaimana dengan Nona Sera, Tuan? Apa Anda akan tetap bertunangan dengannya?" Sesuai rencana," sahut Edgar. "Bahkan setelah Anda mengetahui perbuatannya, Anda masih mau menikahinya atau jangan-jangan Anda sudah jatuh cinta padanya?"
Juno nampak tak mengerti dengan jalan pikiran bosnya itu. Juno sudah menyelidikinya, ia membayar mahal beberapa pelayan yang bekerja di kediaman Winata dan dari mereka ia mendapatkan kesaksian bagaimana perbuatan mereka pada Dena selama ini. Namun Juno belum bisa membuktikan kebenaran ucapan mereka, karena ibunya Sera selalu menghilangkan bukti-bukti penyiksaan pada Dena. CK. Kalau saya tiba-tiba memutuskan Sera, saya takut keselamatan Dena dan anaknya akan terancam. Lagi pula saya juga harus mencari bukti untuk meyakinkan Mama dan Papa yang sudah terlanjur melihat keburukan Dena. Sahut Edgar. Kecuali Dena mau menikah denganku, itu lain lagi ceritanya. Imbuhnya lagi. Tapi sepertinya Dena akan sulit didekati, Tuan. Saya tahu itu. Tukas Edgar seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Dena memang berbeda, di saat wanita lain mengejar-ngejarnya. Wanita itu justru seperti tak menganggapnya ada. Sementara itu hari ini Dena merasa lega, karena Edgar tidak mengganggunya. Bahkan saat meeting pun laki-laki itu tak mengajaknya ikut serta. Semoga saja Edgar sudah melupakan masalah itu, toh tak lama lagi laki-laki itu juga akan bertunangan dengan Sera. Bu, besok kan hari Sabtu. Saya izin pulang ya, mau menjenguk cucu saya. Mohon Big Mina sore itu saat Dena baru pulang dari kantornya. Sampai hari Minggu saja kan, Big? Tanya Dena. Iya Bu, hari Minggu sore saya kembali. Sahut Big Mina meyakinkan. Baiklah Bibik bisa bersiap-siap sekarang, apa perlu saya antar? Tawar Dena. Tidak usah Bu, ada anak saya sudah menjemput di bawah. Tolak Big Mina. Baiklah, hati-hati ya Big. Sahut Dena seraya mengantar Big Mina keluar. Baru juga menutup pintu apartemennya, terdengar bel berbunyi. Tanpa melihat ke arah layar CCTV-nya Dena langsung membuka pintunya. Apa yang ketinggalan, Big? Ucapnya, namun saat melihat Edgar yang berdiri di depan pintunya Dena langsung merutuki dirinya sendiri. Sial. Ada apa ya, Pak? Tanya Dena tanpa berniat mempersilakan bosnya itu untuk masuk. Ada pekerjaan yang harus kita bahas. Sahut Edgar beralasan. Tapi ini sudah melewati jam kerja, Pak. Tolak Dena dengan halus. Tapi ini sangat penting Dena, lagi pula di surat perjanjian kerja sudah jelaskan. Jika perusahaan membutuhkan, kamu harus siap 24 jam. Tegas Edgar. Dena nampak kesal. Baiklah, pekerjaan apa yang harus dibahas Pak? Tanyanya. Membiarkan bosmu berdiri di luar itu sangat tidak sopan Dena. Protes Edgar. Tapi putra saya sedang tidur Pak, saya takut pembicaraan kita akan membangunkannya. Sahut Dena. Biarlah dirinya dianggap karyawan yang tidak sopan, yang penting bosnya itu tidak akan bertemu dengan putranya. Namun sekuat apapun Dena menyembunyikan sang putra dari ayahnya, tapi sepertinya takdir berkata lain. Mama. Panggil Elkan menghampiri ibunya seraya mengucek matanya yang masih mengantuk. Tamatlah riwayatmu, Dena. Ingin rasanya Dena menggali lubang dan membawa putranya itu bersembunyi di sana. Papa. Panggil Elkan saat melihat Edgar yang berdiri di hadapannya. Dia bukan Papa, sayang. Maaf Pak, anak saya suka kocak, setiap ada laki-laki selalu dipanggilnya Papa. Ucap Dena dengan tersenyum nyengir, semoga saja bosnya itu tidak berpikir macam-macam. Ayo sayang masuk lagi, tunggu Mama di dalam ya. Lanjutnya lagi memerintah sang putra. Tunggu. Edgar langsung berjongkok di depan Elkan yang nampak menatapnya senang. Sini sama Papa. Tanpa menunggu persetujuan Dena, Edgar langsung membawa Elkan ke dalam gendongannya. Bapak jangan macam-macam ya, dia anak saya. Sergah Dena ingin merebut Elkan, namun justru Edgar membawanya masuk ke dalam rumahnya. Pak, berhenti. Teriak Dena lagi saat Edgar mengabaikannya, ia nampak mengikuti Edgar di belakangnya. SSSTTT. Edgar menaruh jarinya di depan bibirnya, memberi kode agar Dena berhenti berbicara. Elkan sepertinya masih mengantuk, ia nampak tertidur lagi dalam gendongan ayahnya itu. Dena yang geram hanya bisa menunggu.
lalu ia menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Sebenarnya ia terharu melihat Elkan bertemu dengan ayahnya, apalagi putranya itu langsung lengket dengan pria itu, padahal biasanya Elkan selalu takut pada pria asing. Tapi Dena cukup tahu diri, lebih baik Elkan tidak pernah tahu siapa ayahnya. Karena sampai kapanpun dia dan Edgar tidak pernah bersatu, selain memang tidak ada rasa cinta di antara mereka. Dena juga tidak mau berurusan dengan Sarah atau ibunya. Di mana kamarnya? Lirih Edgar seraya menatap Dena. Biar saya saja yang menidurkannya, Pak. Mohon Dena, di mana kamarnya? Tegas Edgar, kali ini ia menatap tajam Dena. Dena nampak menelan ludahnya dengan kasar saat melihat kemarahan di wajah Edgar, dirinya yang biasanya selalu berani kini mendadak ciut. Mari ikut saya. Akhirnya Dena mengizinkan Edgar masuk ke dalam kamarnya. Kamar yang sangat sederhana menurut Edgar, hanya ada sebuah ranjang king size, box bayi dan juga lemari. Dengan pelan Edgar menidurkan putranya tersebut di atas ranjangnya. Terima kasih, Pak. Sebaiknya Bapak keluar sekarang. Usir Dena saat Edgar belum juga beranjak dari ranjangnya. Ada yang harus kita bicarakan. Sahut Edgar seraya menatap Dena lekat. Tentu saja tentang pekerjaan kan? Mari kita bicarakan di luar. Dena langsung beranjak keluar dari kamarnya yang diikuti oleh Edgar di belakangnya. Jadi pekerjaan apa? Lanjutnya lagi saat baru keluar dari kamarnya, namun Edgar langsung memotongnya. Apa dia anak saya? Potong Edgar yang langsung membuat Dena mendadak salah tingkah. Maksud Bapak? Dena pura-pura tidak mengerti. Apa Elkan putra saya? Anak kandung saya? Tanya Edgar dengan tegas. Nggak lucu tahu Pak bercandanya, tentu saja Elkan putra saya dan Arhan. Mungkin karena selama ini Arhan kurang perhatian, jadi Elkan suka memanggil semua laki-laki yang ia temui dengan panggilan Papa. Sahut Dena beralasan. Apa kamu yakin dia anaknya Arhan? Desak Edgar. Tentu saja, Pak. Bukannya Arhan mantan suami saya? Sahut Dena meyakinkan. Tapi saya rasa dia putraku. Tegas Edgar. Itu tidak mungkin Pak, kita hanya melakukannya sekali. Sedangkan dengan Arhan saya melakukannya berkali-kali, tentu saja itu buah hati kami. Dusta Dena yang membuat Edgar langsung geram. Melakukan sekali bukan berarti tidak mungkin, bahkan saat kita melakukannya kamu masih dalam keadaan virgin di usia pernikahanmu menginjak 1 tahun dan beberapa bulan setelahnya kalian bercerai. Saya rasa Arhan sedikit pun tak pernah menyentuhmu waktu itu. Cibir Edgar dengan tersenyum miring. Dena nampak memucat, sepertinya Edgar sudah mencari tahu banyak tentang dirinya, bagaimana mungkin ia bisa berkelit lagi. Biar tes DNA yang akan membuktikannya. Tegas Edgar lagi. Anda tidak bisa melakukan itu Pak, saya tidak mengizinkannya. Tolak Dena. Kamu takut, Ujar Edgar dengan menatap lekat Dena. Tidak, tapi itu memang tidak akan membuktikan apa-apa. Kekeh Dena. Tapi saya akan tetap melakukannya. Tegas Edgar kemudian berlalu ke kamar Dena. Bapak mau ngapain masuk ke kamar saya lagi? Teriak Dena seraya mengejar Edgar yang sudah masuk ke dalam kamarnya terlebih dulu. SSSTTT, apa kamu mau dia terbangun karena teriakanmu itu? Lirih Edgar. Saya akan tidur di sini menemani putra saya. Ucapnya lagi seraya merebahkan tubuhnya di samping Elkan. Edgar nampak menciumi pipi Elkan yang gembul itu dengan gemas. Sepertinya Dena sudah merawatnya dengan sangat baik. Bocah kecil itu terlihat montok dan juga sehat. Dena menatap tajam Edgar, laki-laki itu sangat keras kepala. Bagaimana kalau setelah ini dia mengambil putranya itu darinya? Dia harus melakukan sesuatu. Dena tidak ingin Elkan mempunyai ibu tiri seperti Sarah. Jika itu terjadi bisa dipastikan nasib putranya akan seperti dirinya. Sepertinya lebih baik aku akan membawa Elkan kabur, sebelum Pak Edgar melakukan tes DNA. Dena menatap kesal Edgar saat laki-laki itu memeluk putranya, ia tidak menyangka akan secepat ini rahasia yang ia sembunyikan akan terbongkar. Jangan sedikit pun berpikir untuk membawa putra saya kabur,
jika itu terjadi saya pastikan akan mengambilnya darimu. Tegas Edgar seakan bisa membaca pikiran Dena saat ini. Anda tidak bisa melakukan itu, Pak, dia milik saya sendiri. Dena melangkah mendekati Edgar lalu menarik tangan laki-laki itu agar menjauh dari putranya. Namun badan Dena yang kecil tentu saja itu tak berarti apa-apa bagi Edgar, dengan sekali hentakan Dena justru jatuh ke atas tubuhnya. Bapak apa-apaan sih, lepaskan saya. Dena memberontak, namun apa daya Edgar justru memeluknya dengan kuat. Kini pandangan mereka nampak bertemu dengan posisi yang sangat intim itu. Tentu saja Dena segera membuang mukanya ke sembarang arah. Dia manusia normal dengan posisi intim seperti ini, ia takut hilaf meski itu takkan pernah terjadi pikirnya. Edgar yang merasa gemas langsung membalik tubuh Dena hingga membuat wanita itu berada di bawahnya. Kenapa kamu sangat keras kepala, Bukannya kalau dia anak kita bisa merawatnya bersama-sama? Lirih Edgar seraya menatap lekat wanita di bawahnya itu. Dia hanya milik saya. Kekeh Dena dengan pendiriannya, ia nampak menatap tajam Edgar. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan saya dengan apa yang akan saya lakukan. Edgar langsung beranjak dari atas tubuh Dena, lalu merebahkan dirinya di samping Elkan. Ia memeluk putranya itu yang nampak sangat pulas seakan tak terganggu dengan perdebatan kedua orang tuanya. Sial! Dena segera beranjak dari ranjangnya, mana mungkin ia tidur satu ranjang dengan pria itu. Mungkin dulu ia pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, tapi kini ia akan menjunjung harga dirinya sebagai wanita yang terhormat. Menjadi janda bukan berarti murahan, ia bisa berjuang sendiri tanpa harus jual diri atau menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang. Mama! Baru juga Dena akan melangkahkan kakinya keluar tapi Elkan nampak memanggilnya. Bocah kecil itu terlihat mengusap-usap mulutnya pada dada Edgar. Apa dia masih ASI? Tanya Edgar. Angguk Dena. Ya sudah, tunggu apalagi, cepat berikan dia ASI. Perintah Edgar. Dengan Anda masih berada di situ? Cibir Dena kesal. Saya hanya memastikan kalau kamu akan memberikan putraku ASI yang cukup. Sahut Edgar. Dasar mesum, Anda pikir selama ini saya tidak merawat anak saya dengan baik? Umpat Dena seraya menarik tangan Edgar agar segera beranjak dari ranjangnya. Namun itu justru membuat Edgar terkekeh gemas. Baiklah, saya akan keluar. Ucapnya dan bersamaan dengan itu ponselnya nampak berdering. Ya, Sir. Jawab Edgar saat mengangkat teleponnya, kemudian ia segera berlalu keluar dari kamar tersebut. Ya pergilah yang jauh, kalau bisa jangan pernah kembali. Gerutu Dena kesal, kemudian ia segera merebahkan dirinya di ranjang untuk menyusui bayinya itu.